Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi, Teknik Informatika Angkatan 23, Universitas Nusa Putra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fungsi dan tugas distribusi file sistem, yang mana yang mana hal ini merupakan bagian penting dari mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi. Distribusi file sistem memungkinkan pengelolaan file di berbagai lokasi dalam jaringan dengan efisiensi tinggi, memastikan data dapat diakses dengan cepat dan aman oleh banyak pengguna sekaligus. Dalam presentasi ini, tentunya kita akan membahas fungsi utama sistem ini, tantangan yang dihadapi, serta studi kasus implementasinya di dunia nyata. Harapannya, materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif. Yang pertama, ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Dorce Ambrau. Kepadanya dipersilahkan. Oke, makasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan langsung saja. Apa itu sistem file terdistribusi? Sistem file yang memungkinkan file disimpan dan diakses melalui beberapa node dalam jaringan, memberikan ilusi bahwa semua file terletak di satu lokasi. Tujuan utama, efisiensi. Kedua, skalabilitas dan reliabilitas, akses mudah dan cepat. Saya akan sedikit menjelaskan tentang efisiensi. Efisiensi mengacu kemampuan untuk mencapai hasil maksimal dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Dalam konteks teknologi, efisiensi berarti melakukan tugas dengan cepat, menggunakan daya kompetensi seminimal mungkin, dan minimal pemborosan sumber daya lainnya seperti batuin atau penyimpanan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar, mengoptimalkan rute perjalanan untuk menghemat waktu dan bahan bakar. Lanjut lagi, skalabilitas. Skalabilitas adalah kemampuan suatu sistem menyesuaikan kapasitasnya untuk mengenai beban kerja yang meningkat atau menurun. Sistem yang skalabil dapat dengan mudah diperbesar atau diperkecil sesuai dengan kebutuhan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sebuah restoran yang dapat menambah jumlah meja dan kursi saat jam sibuk, sebuah platform yang berkomker yang dapat mengenai lonjokan pengunjung saat musim penjualan. Terakhir, reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada kemampuan suatu sistem untuk berfungsi dengan benar dan konsisten dalam jangka waktu yang lama. Sistem reliable jarang mengalami downtime atau kerusakan. Contoh dalam kehidupan sehari, sebuah mobil yang selalu dapat diandalkan untuk membawa Anda ke tujuan. Sebuah sistem operasi yang jarang mengalami cars, sebuah layanan internet yang selalu tersedia. Akses mudah dan cepat. Akses mudah dan cepat mengacu pada kemampuan pengguna untuk mengakses suatu sistem atau layanan dengan mudah dan tanpa hambatan, baik dari segi waktu maupun lokasi. Contoh dalam kehidupan sehari menggunakan aplikasi mobil untuk memesan makanan secara online, mengakses dokumen penting melalui call stroll, nonton video streaming tanpa berform. Mungkin ini itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dorce. Selanjutnya ada konsep dasar yang mana ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rapli. Dipersilahkan. Baik, untuk konsep dasar, di sini ada distribusi file system, membagi file di berbagai server atau node dalam sistem jaringan untuk mendukung akses paralel dan meningkatkan performa. Komponen utama yang pertama server file, yaitu komputer yang menyimpan file-file yang ingin dibagikan. Yang kedua, klien, komputer yang ingin mengakses file-file yang tersimpan di server.
Yang terakhir ada protokol komunikasi, yaitu aturan yang digunakan untuk berkomunikasi antara klien dan server. Mungkin sekian. Terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya ada fungsi utama distribusi file, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama ada manajemen data, di mana manajemen data ini menyediakan mekanisme untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola file di beberapa lokasi secara efisien. Kedua ada peningkatan performa, dengan mendistribusikan file, sistem dapat mengurangi beban di satu server. Selanjutnya ada reliabilitas dan redundansi. Replikasi file memastikan ketersediaan data meskipun terjadi kegagalan pada salah satu server. Dan yang terakhir ada akses paralel. Beberapa klien dapat mengakses file yang sama atau berbeda secara bersamaan. Saya izin menjelaskan sedikit mengenai slide ini, yang mana sistem file terdistribusi memiliki 4 fungsi utama yang sudah saya sebutkan tadi, yang mana ini menjadi pilar bagi pengoperasiannya. Yang pertama tadi yaitu manajemen data, di mana file dapat disimpan dan dikelola dengan efisien meskipun tersebar di berbagai lokasi. Yang kedua ada peningkatan performa yang dicapai dengan membagi reliabilitas dan redundansi yang dilakukan dengan replikasi data ke beberapa server untuk memastikan dan tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan pada salah satu server. Terakhir ialah akses paralel yang memungkinkan banyak pengguna mengakses file secara bersamaan tanpa mengurangi kinerja sistem. Fungsi-fungsi ini memberikan solusi yang efektif untuk pengelolaan data dalam skala besar, terutama di era modern ketika kebutuhan akan sistem yang efisien, cepat, dan andal semakin meningkat. Selanjutnya ada tugas utama dalam sistem file terdistribusi yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Padanya dipersilahkan. Fajar, boleh menjelaskan Fajar? Oke, kalau begitu biar saya... Oke, Fajar, boleh? Baik, saya akan menjelaskan tugas utama dalam sistem file terdistribusi. Yang pertama ada replikasi file, yaitu membuat salinan. Membuat salinan file di beberapa lokasi untuk kendala dan ketersediaan tinggi. Yang kedua ada sinkronisasi, yaitu menjaga konsistensi data antar server meskipun ada perubahan. Yang ketiga, partisi file, yaitu membagi file besar menjadi bagian-bagian kecil untuk efisiensi distribusi dan akses file. Dan yang terakhir ada keamanan data, yaitu melindungi file dari akses yang tidak sah dengan enkripsi dan kontrol akses. Mungkin segitu saja dari saya. Oke, Selanjutnya yang ada keuntungan sistem file terdistribusi, boleh dijelaskan kembali oleh Fajar. oke. Keuntungan sistem file terdistribusi. Yang pertama ada efisiensi akses data. Data yang terdistribusi memungkinkan waktu akses lebih cepat. Yang kedua ada ketahanan sistem. Ketahanan sistem itu file tetap dapat diakses meskipun terjadi kegagalan pada salah satu node. Yang terakhir ada fleksibilitas, yaitu sistem dapat ditingkatkan dengan menambah server baru. Ini saya akan menjelaskan poin-poinnya. Yang pertama ada efisiensi akses data.
Efisiensi akses data dalam sistem file terdistribusi berarti mengurangi waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengakses data. Beberapa teknik yang digunakan adalah yang pertama ada replikasi data, yaitu file disimpan di beberapa lokasi untuk mengurangi latensi akses. Yang kedua ada caching. Caching yaitu data yang sering diakses disimpan sementara di memori lokal untuk mempercepat akses. Yang ketiga ada partisi data, yaitu file besar dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat diambil dari beberapa server secara paralel. Yang terakhir ada load balancing, yaitu permintaan dibagi ke beberapa server agar tidak ada yang kelebihan beban. Contohnya, layanan streaming video menggunakan caching untuk memberikan konten secara instan kepada pengguna. Lalu ada ketahanan sistem. Ketahanan sistem berarti kemampuan sistem file terdistribusi untuk tetap berfungsi meskipun ada kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak. Fitur-fitur yang mendukung ketahanan sistem meliputi, yaitu yang pertama ada replikasi dan redundansi. File disalin ke beberapa server, sehingga jika satu server gagal dan data tetap tersedia dari server lain. Yang kedua ada pemulihan bencana. Data yang hilang dapat dipulihkan dari cadangan atau backup. Yang ketiga ada deteksi dan koreksi kesalahan. Sistem dapat mendeteksi kesalahan data dan memperbaikinya menggunakan algoritma tertentu. Yang terakhir ada failover. Jika salah satu server gagal, permintaan secara otomatis dialihkan ke server yang berfungsi. Contohnya, layanan cloud seperti Google Drive tetap tersedia meskipun ada pemeliharaan server di salah satu lokasi pusat datanya. Yang terakhir ada fleksibilitas. Fleksibilitas itu dalam sistem file terdistribusi mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang berubah, baik dari segi kapasitas penyimpanan maupun skala pengguna. Aspek fleksibilitas yaitu meliputi yang pertama ada skalabilitas, yaitu sistem dapat diperluas dengan menambahkan lebih banyak server tanpa mengganggu layanan. Yang kedua ada akses multi-platform. Pengguna dapat mengakses file dari berbagai perangkat dan lokasi. Yang ketiga ada manajemen dinamis. File dapat dipindahkan, diperbaharui, dan direplikasi secara otomatis berdasarkan kebutuhan penggunaan. Yang ketiga ada dukungan beragam aplikasi. Sistem dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penyimpanan cloud, basis data terdistribusi, dan komputasi terdistribusi. Contohnya Amazon memungkinkan pengguna untuk menambah kapasitas penyimpanan secara fleksibel sesuai kebutuhan bisnis mereka. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada tantangan dalam distribusi file system yang akan dijelaskan oleh rekan saya Regian. Padanya dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tantangan dalam distribusi file system. Jadi yang pertama ada konsistensi data, menyinkronkan file yang direplikasi. Jadi konsistensi data ini adalah menjaga data yang direplikasi agar tetap selaras dan konsistensi di berbagai lokasi. Yang kedua ada latensi jaringan, meningkatkan performa meskipun terdapat delay jaringan. Jadi latensi jaringan ini mengatasi keterlambatan jaringan dan memastikan kinerja yang optimal. Yang terakhir ada keamanan, menghindari akses tidak sah atau serangan data. Jadi mencegah akses yang tidak sah dan melindungi data dari serangan. Jadi keseluruhan bahwa sistem terdistribusi file system ini memiliki beberapa tantangan yang perlu diatasi. Sistem yang dirancang dengan baik harus mampu mengatasi masalah konsistensi data, latensi jaringan, dan keamanan untuk mencapai kinerja yang optimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di slide selanjutnya ada studi kasus distribusi file system di dunia nyata.
Ya kan, saya jelaskan sendiri. Tentunya untuk memahami lebih dalam tentang distribusi file system, kita akan melihat beberapa studi kasus nyata yang menunjukkan bagaimana teknologi ini diimplementasikan di dunia nyata. Pertama, ada Google File System atau GFS, sebuah sistem yang dirancang untuk menangani data dalam jumlah besar seperti pencarian web dan video YouTube. GFS membagi file besar menjadi potongan-potongan kecil yang disebut chunk. Setiap chunk direplikasi ke beberapa server untuk memastikan ketersediaan data dan memberikan akses cepat meskipun ada kegagalan server. Yang kedua ada Hadoop Distributed File System atau HDFS. HDFS adalah tulang punggung dari Hadoop yang digunakan untuk memproses data berskala besar. Sistem ini memecah file menjadi blok-blok besar, kemudian menyimpan dan mereplikasi blok-blok tersebut di berbagai node dalam klaster. Hal ini memungkinkan data dianalisis secara paralel dengan efisiensi tinggi, terutama dalam penggunaan MapReduce. Yang ketiga sekaligus yang terakhir dalam slide ini yang saya sertakan yaitu CHEP. Sebuah sistem penyimpanan terdistribusi open source, CHEP menggunakan algoritma keras yang memungkinkan penempatan data secara dinamis tanpa memerlukan server pusat. Hasilnya adalah penyimpanan yang lebih scalable, reliable, dan hemat sumber daya. Sebetulnya tidak hanya ada tiga contoh ini saja ya. Ada contoh lainnya yaitu Dropbox yang mana layanan penyimpanan awan ini menggunakan distribusi file system untuk memastikan file pengguna dapat diakses dan disinkronkan di berbagai perangkat. Misalnya saat pengguna memperbarui file di satu perangkat, Dropbox menyinkronkan perubahan tersebut ke semua perangkat pengguna lainnya secara otomatis, memastikan integritas dan konsistensi data. Dari studi kasus ini, dapat kita lihat bahwa distribusi file system memiliki aplikasi yang luas, mulai dari big data seperti GFS dan HDFS, hingga layanan penyimpanan pribadi seperti Dropbox, dan solusi open source seperti CHEP. Setiap implementasi memberikan manfaat nyata dalam efisiensi, kecepatan, dan keandalan penggunaan data. Oke, sampailah kita di penghujung presentasi, di bagian kesimpulan. Yang mana dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi file system adalah komponen vital dalam sistem paralel terdistribusi. Dengan mendistribusikan file ke berbagai node dalam jaringan, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi, performa, keandalan dalam pengelolaan data. Fungsi-fungsi ini seperti manajemen data, peningkatan performa, reliabilitas, dan akses paralel membuat sistem ini menjadi solusi utama dalam menghadapi kebutuhan data berskala besar. Namun, kita juga tidak boleh melupakan tantangan yang dihadapi seperti menjaga konsistensi data, menjaga latensi jaringan, dan memastikan keamanan file. Solusi seperti replikasi data, caching, algoritma konsensus, dan enkripsi menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini tentunya. Studi kasus seperti Google File System, Hadoop Distributed File System, Dropbox, dan CAPS membuktikan bagaimana distribusi file system dapat diimplementasikan. Dengan perkembangan teknologi, distribusi file system akan terus menjadi komponen krusial dalam mendukung pengelolaan data yang reliable, aman, dan efisien. Oleh karena itu, memahami teknologi ini menjadi penting bagi kita untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Mungkin itulah akhir dari presentasi kelompok 2 mata kuliah Sistem Paralel Terdistribusi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami tutup presentasi ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.